Stefani Ginting di Sapa Polisiku. Program Sapa Polisiku merupakan inisiasi dari Korlantas Polri untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran berlalu lintas. Bro and Sis, kecelakaan lalu lintas di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Dalam 5 tahun terakhir sudah terjadi sekitar 500.000 kasus kecelakaan lalu lintas dan didominasi oleh sepeda motor. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Polri untuk menciptakan kondisi aman dan selamat di jalan guna mencegah dan meminimalisir tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Lalu apa saja upaya yang dilakukan Polri untuk menekan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas? Ikuti penelusuran saya. Nah, Bro and Sis, saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri, Brigjen Krisnanda Dwi Laksana. Selamat pagi, Pak Kris. Pagi, Mbak. Sehat ya, Pak Kris? Sehat. Terima kasih waktunya, Pak Kris. Pak Kris, kalau dari Korlantas Polri sendiri, data terakhirnya seperti apa sih sebenarnya terkait dengan kecelakaan lalu lintas di Indonesia? Semakin meningkatkah, Pak? Jadi begini ya, kita sekarang melihat angka kecelakaan ini dari hari ke hari meningkat. Walaupun pada kondisi pandemi ini pasti turun karena pergerakannya turun. Oke. Tapi tingkat fatalitas inilah yang kita pikirkan karena bukan angkanya, tapi ini manusia. Setiap angka meninggal, cacat ataupun luka ini manusia. Jadi perjuangan kita bukan melihat naik turunnya angka, tapi kita memperjuangkan yang berkaitan dengan kemanusiaan. Jadi itu bukan hanya sekedar angka, tapi itu adalah nyawa manusia. Ya, gitu ya, Pak? karena ini manusia dan kontraproduktif. Karena segala sesuatu masalah yang terjadi di lalu lintas ini bisa merusak, menghambat, bahkan mematikan produktivitas kita dan orang lain. Tapi pada umumnya dari investigasi yang dilakukan oleh Polri setiap ada kecelakaan lalu lintas, umumnya penyebabnya apa sih sebenarnya, Pak Kris? Faktornya banyak. Ada faktor manusia, ada faktor alam, faktor kendaraan, faktor jalan, faktor lingkungan, dan banyak hal. Kita memiliki Traffic Accident Research Center, di mana kita juga meneliti. Jadi kita tidak hanya asal menjudge atau menyalahkan atau menghakimi atau menyalah-nyalahkan, tetapi kita bisa belajar dari kesalahan. Nah, salah satu yang berkaitan dengan faktor manusia adalah kita berusaha membangun Safety Driving Center ini. Bagaimana meningkatkan kualitas kompetensi pengemudi agar para pengemudi ini sadar bahwa ketika berlalu lintas dirinya bisa menjadi korban, bisa menjadi pelaku yang merusak, menghambat, bahkan mematikan produktivitas kita dan orang lain. Nah, disinilah kita semua menyadari bahwa perlunya membangun Safety Driving Center untuk kita peduli akan keselamatan, karena keselamatan itu yang pertama dan utama. Safety first. Nah, jadi output konkretnya yang diharapkan dari ISDC ini sebenarnya seperti apa? Kita tahu Safety Driving Center ini cara, ini program, ini proses, ini sebagai alat, ini sarana, bukan tujuan. Betul. Tujuannya adalah membangun kesadaran, meningkatnya kualitas keselamatan, menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan, dan terbangun budaya tertib. Nah, ISDC adalah upaya dari Polri untuk bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas. Kalau masyarakat sendiri, apa yang bisa dilakukan sebagai kontribusi untuk ikut menekan angka kecelakaan lalu lintas? Yang jelas kita semua harus belajar. Karena saya kembali sampaikan bahwa surat izin mengemudi merupakan privilege atau hak istimewa yang diberikan kepada seseorang yang telah lulus uji. SIM ujian. Jadi kalau SIM ini ujian, artinya dia memiliki pengetahuan, keterampilan, kompetensi, pengetahuan, kepekaan, kepedulian akan keselamatan bagi dirinya dan orang lain. Nah, disinilah kita harus sadar. Kita harus belajar. Yang kedua, jangan sekali-sekali menggampangkan, menyepelekan, atau permisif terhadap pelanggaran, karena ini adalah potensi terjadinya kecelakaan. Kesadaran dari masyarakat yang menjadi poin penting bahwa keselamatan adalah nomor 1. Terima kasih Brigjen Krisnanda Dwi Laksana atas waktunya.
Francis, saya jadi penasaran apa aja sih kegiatan dari ISDC ini. Langsung aja kita tanyakan kepada salah satu instrukturnya. Di sini ada Pak Wahyu. Selamat pagi Pak Wahyu. Selamat pagi, Mbak. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Nah Pak Wahyu, boleh dong diceritain ke Francis di rumah apa aja sih kegiatan dari ISDC ini? Kegiatan ISDC ini kita berencana akan melakukan pelatihan terhadap para pengemudi pengawal pengemudi VIP maupun VVIP. Ditambah pengemudi patroli jalan raya, pengemudi perusahaan, ambulan, termasuk SAR, termasuk masyarakat umum yang akan belajar roda 2 dan roda 4 di sini. Seperti itu, Mbak. Termasuk akan dibuat menjadi tempat penelitian baik keamanan maupun keselamatan dalam berkendara. Nah, keselamatan untuk berkendara ini berarti bukan hanya mampu untuk mengendari mobil saja, tapi ada soal etikanya juga ya Pak Wahyu? Betul. Apa aja tuh, boleh dong? Kalau yang saya bilang di sini, dan kita sudah sepakat di kurikulum bahwa rata-rata 40% untuk keterampilan sudah cukup, 60%-nya di jalan itu adalah etika berkendara. Di mana di jalan raya atau jalan umum itu banyak pengguna jalan lain seperti penyeberang jalan, pejalan kaki, pesepeda, pedati yang di daerah seperti itu. Jadi kita berbagi jalan, menimbulkan empati kepada orang lain. Nah, itu yang akan dipelajari juga di ISDC ini ya. Sedikit bocoran mungkin etika seperti apa sih yang dimaksud sama Pak Wahyu ini? Contoh begini, begitu kita melihat ada penyeberang jalan, kakinya sudah turun di zebra cross, berarti kita sudah harus memberikan waktu kita untuk mereka menyeberang jalan. Karena itu tancap gas ya? Tancap gas. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Wahyu atas waktunya. Sehat selalu Pak Wahyu, sampai ketemu lagi. Nah, Francis, sekarang aku mau kenalin kalian dengan Master Trainer ISDC, Bro Joel. Aku manggilnya Bro Joel. Kita udah kompak ya, Bro, soalnya. Apa kabar, Bro Joel? Baik, si Stephanie dan rekan. Sehat ya? Ya. Asik. Nah, ini adalah ahlinya, pokoknya ahli banget kalau bicara soal sepeda motor. Nah, bagian-bagian dari motor juga perlengkapan keamanan itu seperti apa aja yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan, jadi pertama adalah kayak yang namanya perlengkapan vital itu adalah gas, tuas rem, tuas gigi, tuas kopling, standar samping, itu primary yang bisa menjalankan kendaraan, artinya bisa maju, bisa berhenti, bisa menambah percepatan. Oke. Nah, lalu untuk menjalankan kendaraan, teman-teman ini ada 3 hal. Yang pertama adalah mata melihat dan mengirim berita ke otak, otak kirim perintah ke seluruh badan. Yang kedua, ergonomis tadi. Oke. Dengan body pas yang tepat, dia bisa membuat kendaraan ini lebih dinamis. Contoh paling gampang ya, kalau kita naik motor gini nih, sis, ya untuk belok susah kan? Ya susah. Jadi gerakan tangan harus penting dibuka. Supaya dibuka, nah lebih nyaman. Ya. Yang ketiga, seberapa besar tenaga yang diperlukan untuk menjalankan kendaraan. Ya. Ya, itu tata cara menjalankan kendaraan. Nah, kita kan juga ini sudah menghadapi musim penghujan nih, Bro. Apa mungkin tips-tipsnya bagi mereka yang mengendarai motor di saat menghadapi musim penghujan seperti ini? Top. Ini pertanyaan top. Jadi ini harus berbagi, bermanfaat. Yang pertama, kecelakaan 70% terjadi karena melihat dan terlihat. Ya. Jadi yang pertama harus lindungi mata dulu supaya kita bisa melihat dengan tepat walaupun dengan hujan. Yang kedua adalah traksi kita berkurang 30%. Traksi itu artinya ban menempel dengan aspal. Jadi supaya kita nggak tergelincir, kalau menikung jangan terlalu rebah. Yang kedua, kecepatannya dikurangi sebanyak 30% dari kebiasaan. Nah, yang ketiga menggunakan perlengkapan yang cerah supaya terlihat. Bila tidak terlihat, jangan dipaksakan juga. Kita berhenti sesaat di tempat yang aman. Luar biasa, banyak banget tips yang disampaikan oleh Bro Joel. Terima kasih banyak atas tips-tipsnya. Sehat selalu untuk Bro Joel. Terima kasih. Semoga bermanfaat juga untuk Bro Francis di rumah. Sampai jumpa, Bro Joel. Jadi Bro Francis, berkendara bukan hanya soal kemampuan mengendarai, tetapi ada juga faktor edukasi tentang keselamatan yang harus dimiliki oleh setiap pengendara. Tentunya kita berharap akan tercipta lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Dan jangan lupa, selama pandemi tetap patuhi protokol kesehatan ya. Dan tentunya patuhi juga peraturan lalu lintas, karena jalan ini jalan kita bersama. Saya Stephanie Ginting undur diri, sampai jumpa.